Perkenalkan, nama saya Ivana Caroline Sinaga dengan NRP 012194000057 dari kelas MPIB Departemen Kimia Institut Teknologi 10 November. Di sini saya akan berbagi materi mengenai Electrochemical Impedance Spectroscopy atau EIS. Terdapat beberapa konten yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu mengenai definisi dari EIS, kemudian prinsip dasar dari EIS, yang ketiga yaitu Nyquist plot atau diagram Nyquist, kemudian interpretasi data, kemudian konstruksi alat atau STEM, dan juga aplikasi dari EIS ini. Terakhir, saya akan membahas mengenai impedance of corrosion mechanism dan juga kesimpulannya. Pertama-tama kita akan membahas mengenai definisi dari EIS itu sendiri. Apa sih EIS? EIS atau Electrochemical Impedance Spectroscopy merupakan salah satu teknik elektrokimia untuk mengukur impedansi dari suatu sistem dengan bergantung pada frekuensi potensial AC atau arus bolak-balik. EIS memiliki teknik karakterisasi yang sangat sensitif sehingga dapat digunakan untuk menetapkan respon listrik sistem kimia dengan cara yang tidak merusak. Sistem EIS ini mencirikan respon waktu sistem menggunakan tegangan arus bolak-balik atau AC dengan amplitudo rendah pada rentang frekuensi yang tertentu. Dengan menggunakan elektroda penyusun yang terdiri dari elektroda kerja, elektroda pembanding, dan juga elektroda bantu, potensial yang diketahui dilewatkan dari elektroda kerja melalui larutan elektrolit dan ke elektroda bantu. Untuk data yang dihasilkan dari EIS ini merupakan data kuantitatif yang memungkinkan pengukuran mekanisme kimia skala kecil pada antarmuka elektroda maupun dalam larutan elektrolitnya. EIS ini berguna dalam berbagai hal, utamanya dalam menentukan berbagai sifat dielektrik dan kelistrikan komponen pada berbagai bidang penelitian. Kemudian prinsip dasar dari EIS. Prinsip dasar dari EIS ini berdasarkan dari hukum Ohm, di mana seperti yang kita ketahui, hukum Ohm itu memiliki persamaan seperti yang di sebelah kiri, yaitu potensial bernilai sama dengan arus yang dikalikan dengan resistensnya. Ini berlaku pada sumber arus DC. Sedangkan EIS sendiri karena memanfaatkan sumber arus AC atau bolak-balik, sehingga digunakan hukum Ohm yang seperti di sebelah kanan, di mana potensialnya berbanding lurus dengan nilai arus dikalikan dengan impedansinya, di mana impedansi ini sama dengan resistensi, yang di mana keduanya ini berfungsi sebagai untuk melawan pergerakan elektronnya. Dari penurunan rumus hukum Ohm ini didapatkan rumus impedansi dalam bentuk kompleksnya sebagaimana berikut. Dan nilai cos dan juga sin di sini ini menunjukkan phase shift yang terdapat pada grafik yang ada di sebelah kanan ini. Di mana grafik di sebelah kanan ini yang bagian atas menunjukkan grafik respons waktu terhadap potensial, sedangkan yang bawah menunjukkan grafik respons waktu terhadap arusnya. Jumlah respons arus yang dihasilkan oleh EIS akan menyimpang dari input potensial karena adanya interaksi dari sampel dengan tegangan yang diberikan. Respon arus ini juga dipengaruhi oleh waktu fasa dan perubahan amplitudo saat elektron berinteraksi dengan permukaan elektroda. Selanjutnya yaitu Nyquist plot atau diagram Nyquist, yang merupakan diagram datar impedansi kompleks yang mengalurkan komponen impedansi imajiner atau ZI dan juga komponen impedansi nyata atau ZR-nya. Plot Nyquist ini berfungsi untuk mengevaluasi data impedansi elektrokimia yang memanfaatkan komponen listrik oleh rangkaian ekivalen yang akan mengkarakterisasi ketergantungan frekuensi dari respons impedansinya. Di sini terdapat dua jenis Nyquist plot atau diagram Nyquist, di mana yang sebelah kiri ini menunjukkan Nyquist plot untuk reaksi antarmuka yang dikendalikan oleh hambatan perpindahan muatan listrik. Sedangkan yang bagian kanan ini menunjukkan Nyquist plot untuk reaksi antarmuka yang dikendalikan oleh proses difusi.
Untuk di sebelah kiri ini, Nyquist plotnya berbentuk semi lingkaran yang menunjukkan resistensi dari polarisasinya. Adapun interpretasi data dari Nyquist plot tadi didapatkan dengan mengambil beberapa titik pada Nyquist plot, seperti di sini atau di sini diambil beberapa titik. Misalkan ada titik pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, enam, tujuh, dan seterusnya. Sehingga nanti akan didapatkan hambatan transfer muatannya atau RCT. Dan kemudian dari penurunan rumus hukum Ohm mengenai impedansi, yang ini tadi, di mana potensial sama dengan arus dikalikan dengan impedansinya, maka akan didapatkan rumus konduktivitas ion sebagaimana berikut, di mana konduktivitas ion itu merupakan besaran arus yang mengalir pada suatu sistem. Persamaan dari konduktivitas ion ini sama dengan ketebalan dari sampel dibagi dengan resistansi total dari sampel yang dikalikan dengan areal atau luas dari sampel itu sendiri. Kemudian untuk skema atau konstruksi dari IIS ini terdiri dari elektroda penyusun, yaitu elektroda kerja, elektroda bantu, dan juga elektroda banding, di mana elektroda bantu ini biasanya grafit atau platinum yang bersifat inert. Kemudian larutan elektrolit, IIS sebagai frekuensi response analyzer-nya, dan juga komputer. Sel elektrokimia digunakan untuk menampung reaksi kimia dan dihubungkan secara elektrik ke spektrometer untuk mendapatkan respon listrik dari larutan elektrolit. Sistem IIS ini dioperasikan menggunakan program komputer yang dirancang khusus untuk pengujian IIS saja. Oleh karena itu, sebelum melakukan percobaan IIS, semua komponen sistemnya harus dipersiapkan. Kemudian ketiga elektroda, yaitu elektroda kerja, elektroda bantu, dan juga elektroda pembandingnya, dipasang pada sebuah wadah elektroda dan diaminkan. Larutan elektrolitnya disiapkan dan dipindahkan ke wadah sampel, di mana wadah sampel logam akan menyediakan jalur tambahan untuk elektron selama eksperimen yang mengarah pada pengurangan respon arus IIS saat elektron bergerak ke dalam logam daripada elektroda pembandingnya. Oleh karena itu, wadah sampel harus terbuat dari bahan yang berbahan dasar isolator seperti kaca atau plastik, sehingga tidak akan mengganggu transfer elektron selama pengujian. Elektroda ini kemudian ditempatkan pada wadah sampel sedemikian rupa, sehingga sebagian dari masing-masing elektroda terendam dalam larutan elektrolit, seperti mana pada gambar berikut. Jadi ketiga elektroda ini terendam sebagian di dalam elektrolitnya. Kemudian terdapat beberapa kabel untuk memasang tiga elektroda ke penganalisis IIS-nya, di mana sebuah kabel kerja dan kabel bantu digunakan untuk membawa arus, sedangkan kabel kerja dan kabel pembanding digunakan untuk mengukur potensialnya. Kabel kerja dan kabel sensor kerja menghubungkan ujung elektroda kerja yang terbuka ke IIS. Sedangkan kabel pembanding diletakkan pada elektroda pembanding yang terhubung dengan IIS, dan juga kabel bantu dihubungkan ke elektroda bantu, dan ujung lainnya terhubung pada IIS-nya. Setelah semua kabel ini terhubung, sistem IIS-nya telah siap dan siap untuk melakukan pengujian. Ada beberapa aplikasi yang dapat memanfaatkan IIS, diantaranya untuk mengamati mekanisme dari korosi atau corrosion mechanism, kemudian absorpsi dan juga disorpsi pada permukaan elektroda. Kemudian yang berikutnya yaitu sintesis elektrokimia dari sebuah materials. Kemudian untuk menghitung mobilitas ion dan juga transfer energi, serta storage devices dari baterai, superkapasitor, dan juga fuel cells. Kemudian IIS ini dapat dimanfaatkan untuk mengamati label free detection sensors, dan yang terakhir dapat dimanfaatkan untuk mengetahui kinetika dari catalytic reaction-nya. Namun paling banyak pemanfaatan dari IIS ini yaitu untuk mengamati laju korosi atau corrosion mechanism dari suatu sampel, di mana IIS dapat digunakan untuk menganalisa respon suatu elektroda terkorosi terhadap sinyal potensial AC pada amplitudo rendah kurang lebih 10 MV dari rentang frekuensi yang sangat lebar, yakni tentang frekuensi 0,1 Hz hingga 100 kHz, atau dari rentang 100 kHz hingga 10 MHz.
Pada prinsipnya, EIS digunakan untuk menentukan parameter kinetika elektrokimia yang berkaitan dengan unsur-unsur listrik seperti RS atau tahanan larutan, RCT atau tahanan transfer muatan, dan CDL atau kapasitas lapis rangkap listrik. Inhibitor akan memungkinkan terbentuknya lapisan pada permukaan material uji sehingga akan menghambat polarisasinya. Dengan terbentuknya selaput inhibitor di permukaan logam yang dapat bertindak sebagai lapisan isolator listrik, maka hambatan polarisasi tersebut akan meningkat disertai dengan penurunan kapasitansi lapisan rangkap listrik atau CDL-nya. Maka melalui pengukuran EIS ini, kinerja dari inhibitor pada korosi material uji dapat dievaluasi daya inhibisinya berdasarkan pada nilai hambatan atau impedansi listrik tersebut. Data spektra impedansi hasil pengukuran dengan metode EIS disajikan dalam bentuk diagram Nyquist atau Nyquist plot yang menyatakan hubungan antara impedansi real atau ZR dengan impedansi imajiner atau ZI-nya, di mana ZR ini pada umumnya diletakkan sebagai sumbu X-nya dan impedansi imajiner ini digunakan pada sumbu Y-nya atau ZI-nya. Kemudian bentuk dari diagram impedansi ini hampir semilingkar yang mengindikasikan bahwa proses korosi bahan uji dikendalikan oleh transfer muatan. Jadi dari diagram yang tadi, ini di sebelah kiri ini menunjukkan bahwa diagram Nyquist-nya itu berbentuk semilingkar. Namun pada kenyataannya diagram Nyquist ini tidak selalu semilingkar. Hal ini dikarenakan adanya dispersi pada frekuensi yang tinggi akibat dari kekasaran permukaan elektrodanya. Kemudian untuk persamaan impedansi dari corrosion mechanism atau laju korosinya itu pertama-tama kita akan membahas mengenai persamaan efisiensi inhibisinya, di mana persen IE sama dengan tahanan transfer muatan dengan inhibitor dikurangi dengan tahanan transfer muatan tanpa inhibitor dibagikan dengan tahanan transfer muatan dengan inhibitor dikali 100%. Kemudian untuk besaran RCT merupakan tahanan transfer muatan oleh reaksi elektrokimia tunggal pada permukaan logam yang dikendalikan secara kinetika, di mana nilai RCT ini berkebalikan dengan arus korosinya seperti pada persamaan berikut. Jadi, nilai RCT ini berkebalikan dengan nilai dari arus korosinya. Kemudian untuk CDL sendiri merupakan kapasitas lapis rangkap listrik dan dapat dihubungkan dengan absorpsi senyawa inhibitor pada permukaan logam dengan persamaan sebagaimana yang tertera di layar seperti berikut. Dan yang terakhir, untuk impedansinya didapatkan dari hubungan antara RCT, RS, CDL, dan juga impedansi realnya atau impedansi nyata atau ZR seperti pada persamaan berikut, di mana Z ini menunjukkan impedansi totalnya. Nah, dari corrosion mechanism ini dapat disimpulkan bahwa laju korosi bahan uji dapat diprediksi dari nilai RCT-nya. Oleh karena arus korosi berbanding terbalik dengan nilai RCT, semakin besar nilai RCT, maka laju korosinya akan semakin kecil. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam penyusunan materi EIS kali ini. Ada 4 referensi. Dan sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para audiens yang telah menonton video saya ini. Dan semoga bisa digunakan dalam pemanfaatan dan pengembangan ilmu teknologi ke depannya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.